1. Makna berpikir kritis. Maknanya mencakup, mempertanyakan, menafsirkan, mengevaluasi, dan merefleksikan suatu masalah untuk mencapai kesimpulan yang logis dan beralasan, bukan hanya menerima informasi begitu saja. Dua, dalil Quran tentang berpikir kritis beserta kandungan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 190-191. Adapun isi kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 diantaranya adalah sebagai berikut. A. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. B. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia yang mesti kita jaga dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. C. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala hanya dapat dipikirkan dan direnungkan oleh orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan merenungkan ciptanya. D. Hendaknya kita selalu berzikir mengingat Allah dalam segala kondisi, baik ketika duduk, berdiri maupun berbaring. Jika zikir ini dipahami dengan sholat, maka maksudnya ketika sholat hendaknya berdiri, bila tidak mampu berdiri maka duduklah, bila tidak mampu maka berbaringlah. E. Hendaknya kita memikirkan proses kejadian alam semesta dan berbagai fenomena yang ada di dalamnya sehingga mendapatkan manfaat darinya dan teringat atau mengingatkan kita kepada Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. 3. Makna iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku dunia fisik melalui metode ilmiah, meliputi pengamatan, identifikasi, deskripsi, dan eksperimen. Penjelasan teoritis tentang fenomena alam. 4. Dalil Al-Quran tentang mencintai iptek beserta kandungannya. Ya mahsyarul inni wal inasi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati ila bisultani. Artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kandungannya, manusia tidak akan bisa lari dari maut kemanapun dan kapanpun dia berlari, ajal pasti akan menjemputnya. Iptek telah menjadikan kita dapat mengeksplorasikan planet lain. Hal ini menunjukkan luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin itu semua ada tanpa penciptanya. Lima, sebutkan dalil hadis tentang berpikir kritis dan tentang iptek. Dalil hadis iptek. Ani bani Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi fa innakum lan taqdiru qadarahu. Artinya,
Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, renungkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah karena sesungguhnya kalian pasti tidak memiliki kemampuan untuk itu. 5. Sebutkan dalil hadis tentang berpikir kritis dan tentang iptek. Dalil hadis berpikir kritis. An Abdullah bin Amr bin al-Asi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yakbidul ilma biqabdi ulama'i hatta iza yubagi aliman tahazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'afta bighayri ilmin fazallu fa'azallu. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merebut ilmu dengan sekali pencabutan dari para hambanya, namun Dia merebut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh ini berfatwa tanpa ilmu, maka mereka tersesat dan menyesatkan. Tuliskan manfaat berpikir kritis. 1. Berpikir kritis melatih akal pikiran kita untuk senantiasa tajam dan tidak tumpul. 2. Membuat kita selalu memahami sesuatu secara menyeluruh. 3. Membuat kita menjadi pribadi yang tenang dan tidak terburu-buru. 4. Membuat kita bisa mengambil keputusan yang tepat. 5. Membuat kita selalu berpikir positif karena tahu bahwa segala sesuatu memang memiliki tujuan dan manfaat. 7. Contoh perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanggapi segala sesuatu dengan tenang. 2. Tidak mudah membawa emosi dan tergesa-gesa. 3. Tidak menghina dan mencela makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Berusaha memperhatikan setiap penjelasan guru. 5. Berusaha selalu bertanya tentang pelajaran kepada guru. Delapan. Kisah teladan tentang di zaman Rasulullah seseorang yang berpikir kritis dan mencintai iptek. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang cerdas dan kritis. Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena kecerdasannya, pemikiran kritis, dan semangatnya dalam menuntut ilmu. Ia lahir di Mekah pada tahun 619 Masehi. Sejak usia muda menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ibnu Abbas sangat bersemangat dalam mencari ilmu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ia terus belajar dari sahabat-sahabat lainnya. Ia rela berjalan jauh untuk mendapatkan ilmu dimanapun ia bisa. Dedikasinya dalam memahami ajaran Islam membuatnya dihormati sebagai ulama besar karena kebijaksanaannya. Suatu ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, Abdullah bin Abbas menjawab dengan lidah yang gemar, bertanya dan akal yang berpikir. Ini menunjukkan bahwa ilmu diperoleh melalui rasa ingin tahu dan pemikiran mendalam. Ibnu Abbas memiliki pandangan yang mendalam tentang cinta pada ilmu pengetahuan, menekankan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau sendiri adalah teladan dalam kegigihan mencari ilmu, bahkan menganggap ilmu sebagai kebutuhan yang lebih vital dari makanan dan minuman, seperti yang dijelaskan dalam kutipan dari Universitas Islam Indonesia.